Orang-orang berebut posisi, berebut duduk di kursi, sedang tukang kursi mati-matian menjual kursi yang tak dibeli. Sungai telah kian sansai memucat bersama hikayat sepasang angsa yang dicatat sejarah menjelma pusaka. Saya Tita Suanda, lahir di Sungai Mancur, Kabupaten Bungo, tanggal 17 Januari tahun 1984. Saya sudah keluarga dan sudah memiliki 3 orang putri. Saya besar dan tumbuh di tanah kelahiran saya di sebuah kampung terpencil di Kabupaten Bungo, daerah transmigrasi. Sekolah dari SD sampai tamat SMA di daerah itu juga. Kemudian setelah tamat SMA baru merantau ke Jambi, melanjutkan pendidikan di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia masuk tahun 2001. Kemudian setelah menyelesaikan S1, saya kerja sebagai jurnalis di salah satu surat kabar harian di Provinsi Jambi, dan sampai 2009 saya pindah dari jurnalis alih profesi ke guru. Kemudian 2012 saya alhamdulillah berkesempatan melanjutkan studi di program Pascasarjana di Universitas Negeri Surabaya tahun 2012. Saya bergabung di komunitas teater Art in Report, atau lebih familiar di Jambi dikenal sebagai Teater Air Jambi, bergabung tahun 2001 sampai sekarang. Dari sejak bergabung sudah terlibat dalam banyak garapan, tapi peran pertama itu saya dapatkan di tahun 2003. Jadi setelah kurang lebih berproses di komunitas itu selama 2 tahun baru dipercaya jadi aktor di 2003 di naskah Inspektur Jenderal. Saya masih ingat waktu itu pertama kali mentas sebagai aktor teater. Setelah 2003 rutin sutradara-sutradara di komunitas memberikan kepercayaan sebagai aktor. 2004-2005 saya baru mendapat peran utama di naskah Si Buta Halil Gibran. Kemudian peran yang cukup menantang karena di garapan itu saya bermain sebagai sosok si gila yang secara visual juga tampilannya agak nyeleneh. Kemudian di 2010 saya mencoba tantangan baru di komunitas itu, menjadi sutradara, mensutradarai pertunjukan Red Prot naskah Ilham Yusardi, itu adaptasi dari cerpen karya Hamsat Rahputi. Kemudian 2016 juga saya mensutradarai Santuk di naskah karya Bambang Kentut Widoyo. Kemudian beberapa garapan monolog. Kemudian saya juga sering pembinaan di kelompok-kelompok seni yang bertumbuh di sekolah-sekolah di Provinsi Jambi. Kemudian di tahun 2016 saya dipercaya memimpin kelompok ini sampai hari ini. Saya dipercaya sebagai ketua Teater Air sampai hari ini. Kemudian di tahun 2022 saya berkesempatan juga direkomendasikan oleh pemerintah Jambi mengikuti BIMTEK
yang diadakan oleh Ditjen PTLK Mendikbud, sertifikasi juri pertunjukan. Alhamdulillah selesai dan bersertifikat sebagai juri pertunjukan. Saya menyukai penulisan atau dunia tulis menulis, tapi saya pikir itu terjadi secara alamiah karena dari SMP sampai SMA itu saya tumbuh di kampung yang saya katakan tadi, kampung yang jauh, daerah transmigrasi jauh terpencil. Ya satu-satunya pengisi waktu luang ketika masa kanak-kanak itu adalah dengan menghabiskan waktu di perpustakaan. Dan buku-buku apapun yang ada di perpustakaan itu saya baca, dan kadang ada satu buku yang atau ada beberapa buku yang sudah saya baca sampai 2-3 kali pembacaan, karena koleksi perpustakaan juga terbatas. Tapi buku-buku yang ada saya pikir bagus-bagus, dan setelah di kemudian hari saya baru tahu bahwa karya-karya yang saya baca itu karya-karya masterpiece, karya-karya sastra yang ditulis oleh penulis-penulis top di Indonesia. Kemudian secara alamiah juga saya kurang menyukai kegiatan-kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik yang lebih. Saya lebih suka duduk sendiri atau menulis, membaca. Dari apapun saya baca, mulai dari potongan robekan-robekan koran, itu hal yang paling menyenangkan bagi saya kalau diminta oleh emak untuk belanja ke warung, karena saya bisa membaca potongan-potongan koran yang digunakan oleh pemilik warung untuk membungkus dagangannya. Kemudian saya kuliah baru tahu bahwa yang saya tulis itu ada klasifikasi, ada genre, ada yang disebut dengan prosa, ada yang puisi, ada yang apapun, macam-macam tulisan, bentuk tulisan. Dan setelah di bangku kuliah baru saya paham ternyata saya pernah menulis puisi, gitu. Saya pernah menulis cerita, teks-teks narasi. Mungkin kalau di SMA itu mungkin ada dari bacaan-bacaan yang menarik atau yang bagus, itu kemudian saya tulis lagi, saya tulis ulang di kertas gitu. Kadang ada masanya saya di teman-teman bermain itu diminta untuk menceritakan kembali apa yang saya bacakan. Ketika mungkin teman-teman yang tadi aktif main bola atau main layangan atau ala-ala anak-anak kampung, aktivitas anak-anak yang memang melibatkan fisik. Kemudian ketika lelah kan teman-teman berkumpul, dan biasanya saya membacakan entah itu cerita, entah itu dongeng atau cerita-cerita lucu yang sempat saya baca di potongan-potongan koran gitu. Saya juga aktif menulis bentuk apapun, tapi saya pikir menulis itu saya jadikan semacam rekreasi atau melepas apa yang ada di beban di keresahan-keresahan saya. Entah itu berupa puisi, cerpen, naskah drama, esai-esai, opini-opini, dan sudah dimuat atau ada beberapa juga sudah dicetak. Tahun 2007 saya juga tergabung di antologi Negeri Angsa Putih, antologi yang memuat puisi-puisi karya alumni PBS FKIP Unja Prodi Bahasa Indonesia. Tahun 2007 saya ikut. Kemudian 2008 ada Temu Sastrawan Indonesia 1, saya juga ikut. Karya-karya saya ada 3 puisi yang lulus seleksi di antologi Tanah Pilih. Temu Sastrawan Indonesia 2 di Bangka Belitung saya juga ikut. Kemudian di antologi Mengucap Sungai 2010 di Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia. Karya-karya saya juga ada 2 puisi yang termuat di situ. Kemudian cerpen beberapa kali juga memenangkan sayembara penulisan, dan satu diantaranya itu cerpen yang judulnya Pungin, jadi terbitkan juga di Kantor Bahasa. 2015 karya saya juga terbit di Kantor Bahasa. Ada esai-esai tentang teater juga, alhamdulillah diterbitkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Kemudian saya juga menulis beberapa cerita anak, alhamdulillah 2
cerita anak juga diterbitkan oleh kantor bahasa. Sayembara penulisan naskah drama saya alhamdulillah tahun 2019 atau 2020. Naskah Burung Hantu karya saya menjadi pemenang kedua yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Jambi. Tahun ini 2023 naskah berjudul Kampung yang Hilang itu juga terpilih sebagai naskah terbaik di sayembara penulisan naskah yang diadakan oleh PTD Taman Budaya Jambi. Saya alhamdulillah berkuliah di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan berkesempatan juga untuk melanjutkan studi di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya juga di konsentrasi keilmuan yang sama. Dan di masa-masa kuliah itu kemudian saya baru sadar bahwa belajar bahasa ternyata adalah belajar tentang diri manusia itu sendiri. Maksudnya bahasa berkembang sesuai dengan peradaban, sesuai dengan kebutuhan komunikasi, kebutuhan berpikir manusia. Maka kemudian pemodernan, penelitian bahasa gitu itu menjadi penting karena aktualisasi hidup manusia kan selalu berkembang. Dan mungkin di era-era sebelumnya kita tidak pernah berkenalan dengan kosakata yang berkaitan dengan perkembangan teknologi IT, dan hari ini banyak kosakata baru yang kemudian masuk atau menjadi lema di kamus besar bahasa Indonesia. Menulis sastra atau menulis apapun atau berkomunikasi dengan bahasa tulis itu menjadi suatu keterampilan yang sebenarnya selalu bisa dilatih gitu. Jadi siapapun bisa menempa dirinya untuk menjadi penulis, termasuk penulis sastra. Yang membedakan kemudian masing-masing penulis dia punya ciri, punya karakter gitu. Dan karakter itu munculnya tentu dari kekayaan sanah lokal. Kita punya istilah-istilah, seperti kita punya cara pikir. Orang Melayu punya perspektif yang berbeda dalam merespon satu hal. Ini yang menjadi menarik untuk ditulis atau diangkat menjadi teks sastra. Menulis bukan hanya kerja intelektual, tapi juga mengasah kepekaan rasa manusia. Semakin sering dia menulis, akan semakin peka melihat realitas yang ada di sekelilingnya. Tulislah realitas itu. Bergandengan tangan dengan cinta yang sama.